Ternyata di bulan Sya'ban tersebut adalah bulan yang mana amal ibadah seseorang hamba itu diangkat, dibawa menghadap kepada Allah. Wa huwa syahrun turfa' fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu, pada bulan Sya'ban itu, turfa'ul amali, diangkat amal-amal kebaikan seseorang hamba itu ila rabbil alamin, dibawa menghadap kepada Allah. Maka kata Rasul, fa uhibbu, aku lebih suka, lebih senang, tak kala amalku tarfa'al amali fa'amali ana shaimun, amalku dibawa menghadap kepada Allah tapi saya dalam keadaan puasa, kata Rasul. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan waktu luang dan waktu senggang, sehingga kita bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama tadi sholat maghrib, dan juga diberikan keistiqomahan hati oleh Allah sehingga kita bisa dengarkan kajian mingguan kita, dan insya Allah menjelang sholat isya kita hadir. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami' Al-Kamil yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diizinkan Allah diantarkan, sekarang sudah berada di 14 Sya'ban, ya Bu ya, 14 Sya'ban, berarti kan lebih kurang separuh lah itu. Habis Sya'ban Ramadan, puaso sewantale ndak taraso kapatang ke baru ya, kapatang sekarang udah mau puasa lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita beribadah di bulan yang penuh barokah, penuh yaum maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena
ibadah di bulan Ramadan itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kita berharap semoga diizinkan dan disampaikan kepada bulan yang penuh maghfirah itu. Karena jaminan Allah itu ghufirallahu. Ghufirallahu itu Allah ampunkan, ampunan Allah. Jadi ternyata ibadah Ramadan itu kembali manusia fitrah. Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena mumpung masih ada di bulan Sya'ban, Rajab alhamdulillah sudah kita lewati dengan begitu meriah dan semarak. Yang hebat di bulan Rajab itu adalah Isra wal Mi'raj. Kan peristiwa yang agung. Namun di bulan Sya'ban ini jangan sampai terabaikan dan terlengahkan. Nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita tanamkan dalam hati kita istiqamah selalu berada di majelis ilmu agar kita bertambah pengetahuan kita, wawasan kita, keilmuan kita, dan setidaknya duduk kita di majelis ilmu ini juga duduk dalam fi sabilillah. Berjalan kita melangkah menuju majelis ilmu ini juga melangkah pada jalan fi sabilillah. Jadi kalau ndak ada karajo yang begitu mendesak di rumah, Bapak Ibu, siap maghrib menjelang isya tu duduklah di majelis ilmu. Rugi ya Pak, ndak usah pulang. Karena awak nanti mau salat isya. Kalau ndak ada karajo yang begitu mendesak yang penting. Kalau hanya sekadar duduk, nonton, mengalai-ngalai, lebih rancak mengalai di rumah saji. Lebih rancak duduk di rumah saji, nonton di rumah saji, dengarkan kajian-kajian guru kita, supaya punya nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, menuju masjid, maka taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya diangkat, dicatat oleh Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Makanya bertahanlah kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menuju masjid, majlis ilmu, apalagi tadi salat maghrib dalam keadaan berwuduk suci, kemudian duduk di majelis ilmu dalam keadaan berwuduk dan suci, nanti menunggu ibadah yang suci, ibadah salat isya, maka kata Rasul, yaitunya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah telah menyiapkan sarananya, yaitunya surga, jalan menuju surga bagi hamba-hamba tersebut. Jadi luar biasa. Jadi kalau kami puasa ya, puasa Ustaz, udah anda bawa saya pembukuan tu kemari, gitu, pembuku saya siko, nggak apa-apa, itu kan ibadah-ibadah yang sangat mulia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat luar biasa dalam pandangan Allah dan Rasul. Yang pertama, Rasul menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana yasumu Sya'ban, ada Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban kulluhu, hampir-hampir semuanya, seluruhnya, illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Nah, kalau hampir-hampir itu berarti kan enggak seluruhnya. Tapi banyak Rasul berpuasa di bulan Sya'ban kulluhu, hampir-hampir semuanya.
illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Sedikit itu para ahli hadis, para mufassir menyatakan itu menjelang Ramadan. Karena kalau nyambung dengan Ramadan khawatir nanti itu ibadah Sya'ban, puasa Sya'ban itu sama dengan Ramadan. Jadi bedanya sedikit saja. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah juga, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyamu syahrin. Itu aku tidak pernah melihat, kata beliau, Rasulullah itu berpuasa secara sempurna dan utuh illa Ramadan, kecuali Ramadan. Berarti Ramadan itu sempurna utuh dari awal sampai akhir. Sya'ban itu mendekati Ramadan. Begitu ibadah yang luar biasa. Jadi bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin yang ada di masjid ataupun yang di rumah yang sudah melaksanakan, jalani terus. Yang belum masih ada waktu, kan menjelang, masih ada beberapa hari lagi. Setidaknya 1 pekan lah menjelang Ramadan. 1 pekan itu seminggu, 7 hari, berapa hari lah gitu. Karena nanti kata hadis tadi itu illa qalil saja, kecuali sedikit yang tidak dilakukan oleh Rasul di akhir Sya'ban itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ternyata di bulan Sya'ban tersebut adalah bulan yang mana amal ibadah seseorang hamba itu diangkat, dibawa menghadap kepada Allah. Wa huwa syahrun turfa' fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu, pada bulan Sya'ban itu, turfa'ul amali, diangkat amal-amal kebaikan seseorang hamba itu ila rabbil alamin, dibawa menghadap kepada Allah. Maka kata Rasul, fa'uhibbu, aku lebih suka, lebih senang, tak kala amalku tarfa'al amali fa'amali ana shaimun, amalku dibawa menghadap kepada Allah tapi saya dalam keadaan puasa, kata Rasul. Gitu. Jadi tak kala di bulan Sya'ban itu amal-amal manusia dibawa menghadap kepada Allah, maka Rasul lebih senang, lebih suka. Tak kala amal kita dibawa menghadap kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Kan hebat itu. Sedang menganyo, kata Allah, sedang puasa ya Rob, Masya Allah. Sedang apain dia? Sedang sholat sunnah ya Allah, sedang sedekah, sedang berinfak, sedang berbagi-bagi kebaikan. Jadi selalu istiqomah dalam kebaikan kita. Kalau awak-awak aku kan lah matuari lah condong kau bu, atau masih tak baru ketabi kau bang. Hampir tabanam. Ya memang yang meninggal itu tidak tahu bahwa dah umur bara, kan tidak tahu kita. Tapi jelas kita ini secara hukum sunatullahnya, kita sudah uzur. Kalau lampai puluh akati itu telah uzur. Lah, kenapa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, beliau umur 40 tahun. Itu rahasia enggak 40 itu. Ternyata 40 tahun ke atas itu wajib, istilahnya wajib manusia itu berada istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Kalau menjelang 40 itu ya mungkin masih dunia lah. Tapi kalau sampai 40 lebih ya, duniawi saja yang dikaja, tidak ada amal soleh, tidak ada kebaikan. Ini manusia-manusia yang rugi itu. Memang kini luntara so kerugian tu ledo.
Tapi nanti di akhirat kerugian dan penyesalan yang besar nantinya. Kita berharap semoga istiqomah, Ibu ya. Jadi Bapak Ibu istiqomahlah, dengar pengajian Awasiko Tarui, kajian kita setiap Senin ada di sini, ataupun kajian-kajian yang lain hadiri. Ndak karugi waktu. Karena nanti penyesalan itu nanti di akhirat. Nah, jadi supaya ndak ada penyesalan kita. Penyesalan itu dalam sore sejadah sering imam kita. Ya Ustaz ya, baca ya. Ada sejadah subuh di Jumat sini ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya jikalau engkau melihat orang-orang yang durhaka, orang yang durjana, orang-orang yang malas tidak mau berbuat kebaikan amal soleh dulu semasa hidup di dunia. Penyesalannya, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, lah kami calia ya Allah, wa sami'na, lah kami dangah ya Rabb, farji'na, balialah kami balik ya Allah ke Masjid Jami' Al-Kamil tu. Laisa wanta jadi jua. Inna muqinun. Bacalah tu dalam surah Sajadah. Kalau ledo ziko sajadah subuh Jumat itu, tu sering dibaca imam kita itu. Kami akan yakin, saya yakinnya ya Allah. Itu kan penyesalan tu. Mengandak dulu. Makanya kita berharap penyesalan itu setidaknya kita kurangi. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Tidak ada lagi Masjid Al-Kamil itu tidak ada lagi gitu. Sudah habis. Pura itu tidak ada lagi. Padang tidak ada lagi. Sekarang sudah akhirat, sudah mahsyar. Tidak bisa, tidak kuat kita. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita selalu biarlah payah-payah awak dulu, rangkik-rangkik badan awak ndak ada. Datangnya awak ke surau, datangnya ke masjid, pandai awak boleh mau unju ndak unju. Menyanda jadi hijau, menyanda, ndak apa-apa. Biasa saja itu. Ya namanya badan lah mau dipakai. Ada anak muda-muda lah menyanda aja, ada sakit pinggang, rematik, encok, samure, macam-macam. Ya memang itulah kondisi kita. Tapi kita jalani hidup itu. Ibadah awak jangan sampai kurang. Tapi meningkat adanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yaitunya amal kebaikan manusia dibawa menghadap kepada Allah, maka alangkah lebih baiknya tak kala amal kita dibawa menghadap kepada Allah, kita dalam keadaan berpuasa. Hadirin kaum muslimin, ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Kita biasa dialog, tanya jawab. Yang ketiga, kalau tidak kita lanjutkan, bahwa ternyata bulan Sya'ban ini bulan yang sering terabaikan oleh umat manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaqsulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Pada bulan itu manusia sering abai dan lalai. Bulan Sya'ban itu sering terabaikan dan terlalaikan oleh manusia, yang mana bulan itu terletak antara Rajab dengan Ramadan. Rajab sibuk dengan Isra wal Mi'raj, banyak mendengar kajian di mana-mana Isra Mi'raj, kadang sering berulang-ulang di masjid, di musola, kadang di kantor bagai, kadang tempat-tempat karajo, kadang di sekolah, di SD, di TK, perguruan tinggi, SMP, SMA, banyak selalu sibuk. Ramadan sibuk dengan amaliyah Ramadan, Qiyamul Ramadan, puasa Ramadan, tilawah Al-Quran.
dan amaliah-amaliah lainnya. Bulan Sya'ban kok banyak terabaikan dan terlalaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syukran Ustaz. Jadi oleh sebab itu, maka supaya jangan terabai dan terlalaikan, maka kita isi dengan apa? Perbanyak amalan-amalan salat sunnah, perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak sedekah, infak, wakaf, memberi, berbagi, dan amaliah-amaliah lainnya. Maka terjadilah bulan Sya'ban ini sebagai bulan latihan. Karena ada juga yang bilang Ramadan itu bulan latihan. Analoginya seperti ini. Besok pagi awak akan mengadakan perlombaan Asmaul Husna. Ibu-ibu majlis taklim Masjid Jami' Al-Kamil. Besok pagi sekota Padang jam 8, jam 7, jam 8 pagi itu baru awak latihan. Apa kio-kio lai kamanang bahasa gak dibuatnya tu. Kapan latihannya? Sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Kita siapkan, kita matangkan, kita hebatkan penampilan awak. Baru di hari H, insya Allah kita akan menang itu. Maka Ramadan bukan bulan latihan, tapi Ramadan itu menjalankan yang lebih baik dan lebih bagus. Latihanlah dari kini. Awak lata biasa puasa sunnah. Tak kalau masuk Ramadan lalasuh, ndak cangguang lah dah. Organ tubuh awak lata biasa. Kita di bulan Sya'ban udah terbiasa bangun tengah malam, tahajud, qiyamul lail, banyak salat sunnah. Tak kala Ramadan masuk, awak lah tak biasa bangun malam, ndak ada masalah lah dong. Ndak ada rangki-rangki tadi itu lah dah. Awak di bulan Sya'ban lah tak biasa tilawah Al-Quran, sehalaman, 2 halaman, sejuz, 2 juz. Pas masuk Ramadan kita udah terlatih, lasuh asalnya. Maka Ramadan itu melanjutkan kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan Sya'ban. Jadi Ramadan bukan bulan latihan. Ya Bu ya. Nah, kalau ada ojon nambah sikari yang mengecehan Ramadan bulan latihan, ya silakanlah. Tapi setidaknya kita latihlah diri kita sebelum masuk Ramadan. Jadi tidak ada istilah magang lah dah. Neang bang dah buka kadai, deh latih bang. Nah puasa pertama gua, kadai tidak buka. Awak kadang-kadang siap subuh tu lalu sampai zuhur terlambat, okay. Banjong latih bang, nah awak dibuat dah. Batu karena awak KO di hari itu. Jadi tidak latihan awak sebelumnya doh. Coba latihan sebelumnya. Biasa saja. Nan mangaleh buka. Ya mangaleh nasi tidak lah gitu kan. Nah tapi mangaleh yang lain, persiapan nanti ibu-ibu, ya alat-alat untuk persiapan masak nanti buka. Tadi masalah. Pasar buka pasar. Tidak ada. Pagi-pagi, bahkan pagi-pagi itu awak lebih kuat. Nah, nanti kalau mau istirahat menjelang zuhur istirahat, gitu kan? Habis zuhur kita mau istirahat, tak apa-apa. Ya pagi itu tetap buka dulu, usaha biasa saja. Jadi ternyata Sya'ban adalah bulan latihan persiapan menjelang Ramadan. Tak kala Ramadan masuk, kita sudah terbiasa dengan amaliah-amaliah sebelumnya, salat sunnah dan lain-lain. Kadang-kadang kan yang sunnah kok dianggap remeh loh, kadang-kadang bagai. Padahal yang sunnah itu luar biasa Bapak Ibu, hebat. Contoh, siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala nir. Allah hindarkan dia dari sentuhan api neraka. Itu sunnah itu. Kampung Ambo sunnah namanya itu.
sunnah. Nah kan gede pahalanya tuh. Jadi jangan sampai diabaikan. Ya Bu ya. Biasakan pelihara amalan-amalan sunnah itu. Setidaknya yang rawatib. Yang rawatib salat sunnah mengiringi salat wajib, salat fardu. Baik sebelum ataupun sesudah. Yang rawatib itu jago. Setidaknya itu. Kapan masuknya salat sunnah rawatib itu? Masuknya salat wajib itu sendiri. Nah, itu caranya. Jadi kalau tak ada suruh azan masjid, udah boleh salat sunnah zuhur, sebelum zuhur boleh. Salat sunnah aja di rumah. Jadi pas son datang ke rumah masjid. Rumah jauh dari rumah saji. Bapak son datang ke rumah saji. Ke rumah saji itu adalah 10 menit. Tiba di rumah saji, awak salat sunnah, orang kamai. Beranglah kurang pakai. Oi capek wanah kamai kamu orang salat sunnah ya kawan. Rumah jauh ah. Waktu zuhur lah masuk di rumah tadanga salat sunnah saja di rumah. Dah boleh? Boleh. Nah, itu caranya. Bu ya. Kadang-kadang kan ada ojo yang bapak son datang ke rumah saji, oke. Ndak harus salat sunnah itu di rumah. Rasulullah itu kan banyak salat sunnah di rumah itu. Mau salat wajib saja baru datang Rasul salat iqamah langsung salat. Jadi yang iqamah itu, yang kamai iqamah itu, Bapak Ibu, jangan jamaah memerintah-merintah, ndak boleh. Oi, kamai lalai. Ndak boleh. Adab dan etikanya imam. Kalaulah kamat kata imam, kamat. Kalau belum. Karena imam yang akan membawa kita. Imam tahu ma yang harus kamai, ma yang belum. Nah gitu. Nah kadang-kadang jamiko kita kan terlalu tunduk dan patuh pula. 5 menit dia gia. Azan 5 menit, kamai 5 menit sesudah azan. Azan saja kadang-kadang irama azanku panjang-panjang. Itu lebih 4 menit itu. Itu seminit waktunya. Bapak Ibu yang sudah umrah coba tengok di Masjidil Haram tuh. Haji dan umrah itu 30 menit. Pasai lo salat sunnah awak di situ. 30 menit. Siap azan. Azan baralau ketua. Dah 5 menit, 4 menit. Nah gitu caranya. Jadi kalau melaksanakan ibadah jangan terburu-buru. Enggak boleh. Jangan tak kaja-kaja. Bahkan kalau orang lah mulai sholat, tadanga dewa, itu tidak boleh balari itu. Jalan saja seperti biasa. Di pasuan balari, tiba di siko sesangap di bueh. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tanya ayo kawan di sebelah, mangga gaya kawan. Boleh kalau asma lo. Lah tanya ayo tu. Tidak usah balari. Kalau tidak capek datang. Iya, capek datang. 5 menit sebelum waktu itu datang lah, udah 10 menit. Kalau enggak antara maghrib dan isya enggak usah pulang. Di rumah saja, di masjid saja. Baca Al-Quran, zikir, salat sunnah. Baca Al-Quran, zikir, salat sunnah. Kalau tidak ada pengajian. Kan hari Selasa, kan ada pengajian kan? Rabu, Khamis. Atau hari-hari tidak ada pengajian, siap salat maghrib, tidak usah pulang. Bekok ke kamari jo. Udah duduk aja di masjid. Itu dianggap sebagai i'tikaf. Baca Al-Quran, lapanek baca Al-Quran, salat sunnah. Lapanek salat sunnah zikir. Lapanek zikir monju stek lo. Beko baca Al-Quran. Beko salat sunnah lo, zikir lo. Kau nak salat awabin 6 rakaat. Banyak salat sunnah yang bisa awak lakukan. Kau nak salat sunnah taubat. Banyak. Nah itu caranya. Ya Bapak Ibu ya, mengisi waktu. Awak lah gaya-gaya kau mangalai kau. Menunggu saja kau. Menunggu malaikat Israel. Tidak ada. Jangan banyak-banyak aja duniawi, tidak perlu lah. Nonton televisi itu tidak usah lah. Kau tidak bisa dikurangi berhentian saya. Kau tidak bisa dikurangi berhentian balas kau. Ya, memang seperti itu. Tidak usah. Televisi itu tidak banyak memberikan pendidikan kawak dong. Alhamdulillah saja 2007 balik TV tidak duit di rumah dong.
Al-Quran, Quran. Kalau ndak muratal seduian 24 jam, iduian speaker tu. Sampai panik seorang selanya. Habis berterai ikut cas boleh ya. Setidak pilih jin tu takut itu. Kau ndak TV goyang-goyang ni segala macamnya ndak ada. Itu televisi yang muncul itu nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya itu. Jangan main-main Bapak Ibu tu. Listrik yang dialirkan ke situ tu. Nanti ada salah satu, ada beberapa hal ndak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat sebelum menyelesaikan persoalan. Salah satu masalah harato, televisi, handphone dan lain-lainnya. Ibu kan main handphone ini itu, itu nanti akan dihisap itu. Saja yang ada dalam handphone itu, dalam HP itu. Banyak kebaikan atau maksiat yang ada dalamnya. Makanya saya sudah bersumpah itu untuk YouTube. Boleh Ibu YouTube. Itu ada 2000 lebih itu ceramah di dalamnya itu. Masuk sebenarnya Facebook, masuk. Twitter, masuk. Instagram, masuk. Apalagi TikTok, masuk. Isi dengan ceramah. Mangalah yang joget-jogetnya yang awak isi. Joget-joget awak isi, awak yang akan dihisap. Tapi kalau awak isi dengan kebaikan, ibu-ibu pandai ngapa kek, pandai mungkin membuat kue, isi situ. Manga ibu pandai gitu kan ilmu-ilmu, masukan situ. Itu nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ternyata amal soleh diperbanyak di bulan Sya'ban ini supaya terlatih dan terbiasa nanti di bulan Ramadan. Salat sunnah. Itu contoh salat sunnah tadi itu. 2 sampai rakaat sebelum zuhur, sampai rakaat sesudah zuhur. Itu ganjarannya bebas dari api neraka. Haramallah jasadu 'alan niran. Kan hebat itu. 4 rakaat itu 2 salam ya Bu ya. Yang salah bulan nanti. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Tidak usah ragu, tanya saja. Kalau tidak, kita lanjutkan. Contohnya lagi, sholat sunnah itu. Karena perbanyak amalan sholat sunnah, amalan sunnah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, itu sholat sunnah itu. Man sabara ala sintain raka'atan min sunnati, siapa menjaga 2 balik rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, kan luar biasa itu salat sunnah. Mana yang 12 itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 2 rakaat sesudah maghrib. Jadi sudah maghrib itu kau dapat, jangan sampai tinggal salat sunnah. Salat sunnah sama mati-matiannya 2 rakaat. 2 rakaat sesudah isya. Jadi sebelum pulang Bapak Ibu salat sunnah dulu. Karena masuk bagian 2 walaya tadi itu. Labar itu. Sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Jadi usahakan sebelum subuh itu 2 rakaat, usahakan. Siapa yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sunnah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi salat subuhnya. Akan rugi sangat awak kalau ndak dah. Jadi kalau tidak bisa salat sunnah di masjid Bapak Ibu, di rumah kalau masuk waktu subuh orang azan, salat sunnah di rumah 2 rakaat. Baru datang ke rumah masjid. Masih ada waktu 5 minit lain. Baik, salat sunnah tahiyatul masjid. Ada je lain 3 rakaat 3 minit lain salat sunnah wudu. Kan banyak yang bisa kita lakukan. Perbanyak salat sunnah. Luar biasa. Jadi salat sunnah itu bukan sia-sia, besar harganya dalam pandangan Allah dan Rasul. Awak yang menganggap ketek dan menganggap sepele, sunnah mah kan tak ada dosa, tak wajib dah mah. Ni yang mana salat sunnah? Sunnah mah. Itu menganggap remeh itu. Gede, besar pahalanya. Ada yang kau tanya Bu? Boleh. Ibu mengecek-ngecek di belakang nampak tadi. Ya silakan Bu. Jangan nampak yana dah Bu.
Salat sunnah wudu. Ya, terus Ibu bertanya tentang salat sunnah wudu. Terus apanya yang Ibu tanya? Lihat tu. Oh, ma yang duluan. Ingin Ibu yang ma dulu. Itu saya lah. Kalau ingin salat sunat tahiyatul masjid jadi. Kalau ingin salat sunat wudu dulu jadi jo. Karena awak wudu dulu baru masuk masjid. Boleh. Tahiyatul masjid boleh, silakan memuliakan masjid. Wudu dulu jadi jo. Ndak dimasalah doh. Boleh. Yang mananya silakan. Ya, Bu? Oh, waktu mepet. Ndak ada, boleh dirubah jam awak tu, dia gia 10 minit lah ya, atau 20 minit. Ndak ada. Ndak ada kalau untuk ibadah aku ndak ada waktu mepet doh. Nyo yang salah awak tu melalai-lalaikan awak tu. Ya. Boleh tahiyatul masjid jadi juga. Wudu dulu jadi juga. Yang ingin Ibu sajalah. Yang mana yang ingin kita, boleh, tidak ada masalah. Ya, Bu ya. Masing-masing kita tu tidak sama itu. Mau tahiyatul wudu, tahiyatul masjid dulu boleh. Kalau masuk musholla awak salat wudu boleh, tidak apa-apa. Gitu. Oh, di rumah awak salat sunnah wudu jadi, tidak apa-apa, boleh. Gitu. Ya. Jadi makanya jangan terburu-buru. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, dalam riwayat bahkan tadang aja orang wudu kadang-kadang, tapi jemaah tetap ya, jemaah tetap. Tadang aja wudu orang baru itu boleh ditunggu itu. Kenapa boleh ditunggu? Menunggu orang untuk beribadah itu juga pahala. Semakin banyak orang berkumpul beribadah, pahala semakin besar. Maka imam juga semakin besar pahalanya. Gitu. Tapi jadi tunggu tarawih saja, tadang orang wudu tunggu jo, tadang orang wudu tunggu jo, tadang orang wudu tunggu jo. Entah orang musafir bagaimana. Salat zuhur lah sangat tiga tunggu jo, tidak muah tidak. Bukan itu maksudnya. Contoh salat subuh. Salat subuh itu kan lagi sangat jo datang ke rumah masjid tu. Orang-orang datang yang kata pilih itu jarang gua, yang subuh-subuhnya tu. Tapi jamaah tetap itu sudah disengaja itu. Maka kalau ada jamaah kita, maka kita paham. Jadi imam itu mengetahui situasi dan kondisi jamaah. Harus tuh. Contohnya kata Rasul, ndak boleh bacaan imam tu panjang-panjang. Batu banyak nang gaek-gaek, nan saki asamure, kapalo paniang, encok, sakit lutui, sakit pinggang, lamo sujui, kapalo menanyui. Maka kata Rasul, iza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Kalau kamu mengimami di antara manusia, maka segerakan. Mengkok sagaroan di belakang tu beragam-ragam jamaah hawa. Kadang orang ada orang nak ketik, manangi anak. Itu Rasul segerakan itu. Segerakan solat. Segerakan solat itu mau kasih ya, jangan panjang benar ayatnya. Kalau kamu solat sendirian, fal yutawil masya'ah, persilakan sepanjang yang kamu mau. Leci surah Al-Baqarah itu lantuang lah ndak ada. Ikut jamaah banyak nak gaek-gaek, awak hafiz Quran, babae surah Al-Baqarah 1 juz 2 juz. Ia menggigi lah gaek ko. Habis tu mengutuk, mbok ndak kasumbayang situ dah. Batu ndak tangguh lama dah. Contoh siko ndak ada orang tempat lain. Gitu. Jadi ini untuk para imam semuanya. Saya kan sering juga jadi imam tuh. Makanya pun ndak berani jadi imam tuh doh. Kalau ada yang mukim, siapa yang mukim tuh ustaz. Gitu. Imam-imam yang berada itu mukim tuh. Jadi gitu caranya. Walaupun kita hafidz Quran, kecuali lah saya pakai untuk itu.
Alah sebagai contoh salat sajadah awak sujud sajadah siko cik suri itu kan harus selesai itu. Itulah sebagai untuk itu jamaah sudah siap untuk itu. Itu caranya. Tapi kalau ada kadang apalagi kalau masjid awak tapi jalan, musafir banyak yang menumpang, kadang-kadangnya ada janji. Jadi itu imam harus mengetahui ilmunya tentang jamaah, situasi dan kondisi yang ada. Itu contohnya. Jadi perbanyak salat sunnah. Bu ya. Jadi mau salat sunnah wudhu boleh, silakan dulu. Tahiyatul duduk masjid juga boleh, silakan. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, dari segi hukumnya kalau memang kita sudah mengikuti standar, contoh kan kita kasih 10 menit atau 15 menit, tahu-tahu kita, makanya gunanya jam itu. Kalau waktu tiba di masjid, kalau 1 menit tidak usah salat sunnah lagi, tidak usah. Bagaimana kita doa saja. Ingat Bapak Ibu, Bu, halo, nulis ada Bu, antara azan dan iqamah doa makbul. Jangan dipaksakan untuk salat sunnah, doa saja. Jadi masuk masjid, udah setengah menit lagi atau 1 menit lagi, berdoa saja. Tagak doa. Mau apa serah, yang penting doa. Karena doa antara azan dan iqamah salah satu doa mustajabah. Mustajab, luar biasa. Tapi kalau masih ada waktu boleh, gitu, boleh kalau ada waktu. Andaikan terjadi seperti tadi, contoh Allahu Akbar, kita sedang sholat sunnah, kamai mungkin tidak nampak bagi muazin tadi itu tidak nampak, awak mungkin paling ujung, tidak nampak bagi muazin, kamai, maka boleh dibatalkan sholat sunnah tadi itu. Kenapa? Salat wajib lebih utama. Apalagi kalau sudah ada qad qamatis shalah, itu tagak lah itu. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Mari salat, mari menuju kemenangan. Orang yang menang dia pasti salat. Orang yang salat pasti menang. Tidak akan menang kalau dia tidak salat. Walaupun kaya walinda di dunia kok. Tidak akan menang itu. Mobilnya banyak, anaknya banyak, harta kekayaannya banyak, istrinya banyak, contoh. Tapi dia tidak salat, tidak akan menang. Tidak akan menang. Orang yang menang itu adalah hayyala shalah. Dia salat. Baru hayyalal falah. Kan hayyala shalah dulu. Ya, ucapan qomat azan kan gitu ya. Ya Bang ya. Hayyala shalah. Mari salat. Baru hayyalal falah, pasti menang. Kalau sudah qad qamatis shalah, udah tagak sadunya. Makanya imam shaf dirapat, dilurus. Shaf lurus, rapat. Sunahnya gitu. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kalau seandainya memang ada terjadi kita masih dalam rakaat pertama, orang sudah qomat, maka boleh dibatalkan sholat tadi karena statusnya sunnah. Nanti di hukum sholat wajib itu lebih utama, maka yang sunnah bisa mengalah yang wajib, bisa mengalahkan yang sunnah, lebih utamanya yang wajib. Gitu ya Bu ya. Gitu. Oke, yang lain boleh. Ini dalam rangka kita persiapan Ramadan kita, perbanyak salat sunnah. Itu baru 2-3 hadis yang kita sampaikan tentang salat sunnah itu sangat luar biasa. Jadi yang 2 wali itu tolong dijaga, bapak-bapak, ibu-ibu, yang 12 rakaat itu jangan sampai tidak. 4 sebelum zuhur, 2 salam ya. 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Itu setidaknya itu. Yang lainnya boleh. Itu salat sunnah rawatib ghairu muaqqat. Sesudah zuhur, sebelum asar, sebelum isya, dan lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung
dalam episode kita kali ini, dalam kajian kita, bulanan kita dan pekanan kita. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihnya, raci bawang dek kurang alu, irono pici dek kurang kuni, atau masakan talambiak mata yang indah pada tampeknya. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan kepada Bapak pengurus, Bapak Ibu jamaah. Dari lubuk hati yang dalam, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk ibadah yang akan datang, ibadah Ramadan. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.